Saya Romo Yosef mau mengajak saudara untuk melihat lebih dalam lagi. Bukan tentang apa yang tampak luar dari seorang Paus Fransiskus, tapi apa yang menjadi kekuatan rahasianya. Anda kalau lihat wajah Paus Fransiskus itu, kalau dia tersenyum, beliau tersenyum itu apa yang Anda rasakan? Iya Romo, senyumnya itu adem, senyumnya itu membawa damai, senyumnya itu nggak pura-pura, tapi lahir dari hatinya memang. Karena inilah dia, Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apakah Anda tahu edisi kali ini adalah edisi istimewa? Karena saya akan membahas bagaimana figur luar biasa yang bernama Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Roma, wakil Yesus di dunia ini, hadir berkunjung dalam lawatannya ke beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia. Pasti di TV-TV, di medsos-medsos lagi rame membicarakan tentang kedatangan Paus. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Siapa di antara penonton Bible Learning Anda dari berbagai macam daerah yang dapat undangan pergi ke GBK, Gelora Bung Karno, untuk merayakan perayaan Ekaristi bersama-sama dengan Paus? Coba tulis di kolom komen. Anda berasal dari mana? Lalu juga kapan Anda sampai ke Jakarta? Nanti siap-siap ketemu sama saya ya. Karena saya duduk itu di dalam kelompok Romo-Romo Konselebran. Atau buat Anda, Romo, saya nggak kedapetan tiket Romo, kan edisinya terbatas sekali Romo. Atau Romo, saya sedang sakit Romo, saya kerja dong Romo, belum pulang. Nggak apa-apa, sekarang semuanya bisa dilihat di televisi bukan? Di YouTube juga ada, silakan dilihat. Bahkan kalau di TV itu wajahnya Paus jauh lebih jelas daripada di GBK, harus jauh hanya lewat layar begitu saja. Saudara-saudaraku terkasih, buat Anda yang datang ke GBK atau mau nonton di YouTube misa bersama Paus ataupun kegiatan kunjungan-kunjungannya sejak kemarin, itu bagaimana Paus turun dari pesawat, dia bersalaman di kursi roda, atau dia naik mobil, lewatin daerah-daerah tertentu di foto. Bukan cuman itu saudara-saudara, kita ke GBK nanti bukan untuk lihat Pausnya, tetapi kita lihat bagaimana melalui Bapak Paus Tuhan Yesus dihadirkan. Gereja yang merangkul semua umatnya, gereja yang bersatu, beribadah, memuji Tuhan. Itulah di mana Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umatnya juga kali ini secara istimewa melalui pribadi Bapak Paus Fransiskus. Saudara-saudara, kemarin berseliweran di media sosial juga tentang jam tangan Bapak Paus katanya. Sangat sederhana, harganya 200.000. Ini saya juga punya tuh. Saya juga pakai ini dari 3 tahun yang lalu. Dikasih sama keponakan saya. Mereka beli ini katanya supaya Om Romo ini punya jam tangan yang mirip Bapak Paus. Mudah-mudahan kesederhanaannya menular, begitu katanya. Jam tangan ini sudah saya pakai 3 tahun yang lalu saudara-saudara. Banyak orang terkesima juga Bapak Paus naik mobilnya hanya mobil Innova, bukan Mercedes misalnya. Bapak Paus nggak mau tinggal menginap di Hotel Bintang 5, tapi menginapnya di Nunciatura atau Kedutaan Vatikan. Itulah yang menjadi jargon-jargon yang dijual oleh media, yang banyak menyentuh hati banyak orang yang menonton. Ketika lihat Paus didorong sama kursi roda, ada yang menangis. Betapa dia dengan keterbatasan fisiknya, dia mau menyapa. Dia duduk di mobil Innova di depan, dia buka kacanya, dia lambai-lambai. Saudara-saudara terkasih, banyak orang terkesima di situnya. Bukannya sesuatu yang jelek, malahan bagus. Tetapi saya Romo Yosef mau mengajak saudara untuk melihat lebih dalam lagi. Bukan tentang apa yang tampak luar dari seorang Paus Fransiskus, tapi apa yang menjadi kekuatan rahasianya. Itu yang saya pelajari, yang saya lihat, yang saya amati sejak Bapak Paus Fransiskus diangkat menjadi pemimpin gereja Roma. Pribadi ini memang luar biasa, pribadi ini mendobrak sesuatu yang mungkin sebetulnya sudah dilakukan oleh paus-paus sebelumnya, tetapi yang
Bapa Suci satu ini istimewa dan unik. Tampak sekali saudara-saudara dalam surat-surat apostoliknya, misalnya Laudato Si, bagaimana Bapak Paus dalam karya kepemimpinannya dia langsung berbicara bagaimana tanggung jawab manusia terhadap alam ciptaan. Bagaimana ini alam ciptaan sudah sangat amat rusak. Bumi tempat tinggal kita bersama. Bukan cuma kita saja manusia, tapi juga makhluk hidup yang lain. Bukan cuma kita di generasi sekarang ini saja, tapi generasi masa depan. Maka tanggung jawab masa depan dunia ada di tangan kita. Bagaimana pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran lingkungan, hutan-hutan ditebangi. Tetapi tidak ada sistem yang betul-betul bisa berbicara. Saya yakin Anda mungkin sudah buang sampah, pilah-pilah sampah. Anda mungkin sudah tanam-tanam pohon di rumah Anda. Itu sangat amat bagus. Tapi gerakan-gerakan pribadi-pribadi seperti itu tidak akan berdampak luas kalau kita berhadapan dengan kehancuran yang sudah ada di depan mata. Bagaimana tuh es di kutub itu mulai mencair. Pemanasan global terjadi. Banyak muncul penyakit-penyakit yang mengerikan saat-saat ini. Habis COVID sekarang Mpox, lalu nanti ada virus dari Jepang katanya itu. Sangat amat menakutkan, semua dikarenakan kerusakan lingkungan. Bapak Paus bayangin saudara-saudara dengan Laudato Si-nya. Mengajak seluruh umat Katolik, semua umat beragama, seluruh umat manusia apapun agamanya. Selama mereka adalah manusia, semua adalah tanggung jawab kita. Bukan hanya seminar-seminar Laudato Si, seminar kerusakan lingkungan, tapi bagaimana harus dicari daya upaya semua dunia saling bergandengan tangan. Dan itu dilakukan oleh Bapak Paus dan efeknya sangat luar biasa saudara-saudara. Influence-nya, pengaruhnya itu merambat kemana-mana hanya karena Paus Fransiskus. Paus Fransiskus ini juga dalam awal-awal masa jabatannya dia diberi penghargaan sebagai pemimpin yang sangat amat berpengaruh. Bukan karena suaranya bisa bergema kemana-mana. Bukan cuma dia punya kemampuan ini dan itu. Pedatonya bisa menggugah banyak orang. Tetapi justru yang dilakukan oleh Paus Fransiskus adalah sesuatu yang sebetulnya sudah bisa kita baca dalam kitab suci. Saya bisa melihat ternyata dari khotbah-khotbahnya, dari doa-doanya, dari surat-suratnya, dari tingkah lakunya, kegiatan pelayanannya secara konkret, saya bisa melihat pribadi ini adalah pribadi yang sangat mencintai firman Tuhan. Betul-betul, pribadi yang bukan cuma membaca firman Tuhan, pribadi bukan cuma pribadi yang bawa kitab suci kecil di saku celananya untuk bisa dia baca kemana-mana. Bukan cuma membaca firman Tuhan secara formal saja, lalu dikutip sana, kutip sini, lalu dijadiin surat-suratnya, khotbah-khotbahnya. Tetapi yang membuat saya kagum sama Paus Fransiskus adalah beliau itu bukan cuma pendengar firman atau pembaca firman, tapi sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Itu ceritanya sudah saya dengar dari mana-mana bagaimana Paus Fransiskus ini ya. Bukan gara-gara dia mengunjungi misalnya benua Eropa, benua Afrika, dia bantu banyak orang. Tidak hanya sekedar itu. Bukan melulu yang besar-besar, yang bombastis dalam jumlah yang banyak. Tetapi dalam hidup hariannya. Contoh luar biasa. Ketika saya tinggal di Roma, itu yang namanya Bapak Paus tinggalnya itu di Vatikan. Kota Vatikan. Itu di sebuah tempat yang ya khusus Bapak Paus gitu ya. Tapi Paus Fransiskus nggak mau tinggal di situ. Maunya tinggal di Casa Santa Marta. Sebuah tempat peristirahatan yang sederhana. Bukan sekedar itu, wah itu mah jaga image Romo, itu pencitraan Romo. Enggak. Bagaimana nih saya ceritain ya. Pengawal-pengawal pribadi Paus seringkali kewalahan. Karena apa? Paus seringkali keluar dari tempat peristirahatannya ini untuk mengunjungi gelandangan-gelandangan orang-orang tunawisma di jalan-jalan. Itu keluar dari Vatikan artinya sudah ada di bagian kota Roma sebetulnya. Karena Vatikan cuma kecil, nggak sembarangan orang tinggal di situ. Dia keluar penjagaan.
yang membuat prajurit-prajurit pengawalnya itu kelabakan. Dan Paus nggak mau ditemani. Dia pakai jaketnya di tengah malam, dia bagiin makanan-makanan yang ada di tempat tinggalnya yang mungkin gak habis atau tersisa atau makanan baru, dia bagikan kepada para tunawisma. Buat saya itu sebuah dobrakan luar biasa. Bukan hanya bisa mengajarkan, tetapi dialah pelaku firman. Banyak sekali yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, dari hal yang sederhana sampai hal yang besar, pada akhirnya bisa mentransformasi. Bayangin coba saudara-saudara, sistem birokrasi di Vatikan yang selama ini mungkin dinilai karena memang sudah bertahun-tahun seperti itu, dianggap biasa, disederhanakan oleh Paus Fransiskus. Disederhanakan dalam arti yang sebenar-benarnya. Dari sisi biaya, dari sisi birokrasi, panjangnya birokrasi, semuanya disederhanakan. Supaya apa? Supaya gereja terbuka, semakin terbuka buat banyak orang. Bukan gereja yang eksklusif, bukan gereja untuk orang-orang tertentu saja, bukan gereja hanya untuk bangunan-bangunan saja, tetapi gereja hadir. Sebagaimana Yesus Kristus menghadirkan kasih Allah di dunia 2000 tahun yang lalu. Nah, saudara-saudaraku, dalam surat apostoliknya yang bernama Evangelii Gaudium, ini dia. Anda kalau lihat wajah Paus Fransiskus itu, kalau dia tersenyum, beliau tersenyum itu apa yang Anda rasakan? Iya Romo, senyumnya itu adem. Senyumnya itu membawa damai. Senyumnya itu nggak pura-pura. Senyumnya itu bukan pencitraan, tapi lahir dari hatinya memang. Karena inilah dia, Evangelii Gaudium, sukacita Injil. Sebuah surat apostolik tentang bagaimana pewartaan Injil di zaman sekarang. Ternyata bukan hanya menyuruh imam-imam gereja Katolik sekolah tinggi-tinggi di Vatikan gitu. Bukan sekedar itu. Tapi bagaimana dari seruan ini, misalnya kalau saya bacakan buat Anda ya, sukacita ini tidak boleh dilepaskan dari setiap pribadi yang mewartakan Injil. Bukan karena duit, bukan karena stipendium, bukan karena ditepokin, bukan karena follower, bukan karena subscriber, bukan karena monetisasi. Tetapi bagaimana? Sukacita Injil hadir dalam diri pribadi, dialami oleh sang pewartanya dulu. Jadi pewartaannya betul-betul lahir dari sukacita. Karena Injil adalah kabar sukacita. Gak bisa diwartakan secara murung. Gak bisa diceritakan sambil marah-marah. Apalagi terpaksa. Atau ada motif-motif selain sukacita Injil yang mau diwartakan. Maka saudara-saudara, ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Ternyata senyumnya Paus itu adalah betul-betul sukacita. Injil yang dia wartakan. Hanya dengan lihat senyumannya aja kita langsung bisa lihat, waduh kok damai ya. Sungguh berbahagialah orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin gereja Katolik. Bukan yang murung, cemberut gitu, tapi penuh dengan sukacita. Sukacita Injil lahir dalam dirinya. Itulah yang ditampilkan kepada dunia. Nah, kemudian juga dikatakan harus ada evangelisasi baru untuk penyampaian iman. Bukan lagi satu arah, bukan lagi dengan khotbah-khotbah yang panjang, bukan lagi dengan pengajaran-pengajaran yang kaku, tetapi pewartaan Injil, evangelisasi juga pakai media-media sosial. Itulah yang sedang saya praktekkan sejak 5 tahun yang lalu dengan Bible Learning with Father Joseph. Gunakan teknologi, manfaatkan teknologi untuk pewartaan Injil. Gereja harus melek sama teknologi, sama artificial intelligence juga termasuk di situ. Nah, di sini saudara-saudara, kalau Anda melihat ya, bagaimana Allah yang hadir untuk orang-orang Israel saja, tapi juga Allah yang membuka diri untuk dunia. Itulah yang diwartakan, yang diserukan oleh Bapak Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium ini. Gereja harus bergerak keluar. Gereja harus mengambil langkah pertama. Artinya menjadi inisiatif, menjadi teladan, menjadi pola, menjadi contoh buat dunia. Gereja bukannya gereja yang ikut-ikutan, tapi gereja harus bisa betul-betul mengamati, menjadi inovator-inovator baru. Gereja yang menjadi pengambil langkah pertama, yang lain nanti bisa
mengikuti atau terpengaruh atau terinspirasi. Dikatakan juga gereja harus terlibat dan mendukung. Bukan cuma dengan wacana-wacana, iya saya doakan, iya saya support, tapi akhirnya nggak sama sekali. Gereja harus betul-betul terlibat dan mendukung. Itulah saudara-saudara kenapa aneh-anehnya seorang Romo Yosef dengan kesibukannya kok masih mikir-mikir mau bikin rumah singgah. Emang kurang kerjaan apa? Buat saya mikir sekarang juga iya ya, kayak saya kurang kerjaan juga. Tapi saya harus. Bukan cuma habis waktu hidup saya untuk mewartakan, untuk mengajar, tapi harus bergerak keluar, menginspirasi, terlibat dalam dunia dengan segala penderitaannya, bagaimana wajah gereja mendukung atau menopangnya. Kemudian juga dikatakan diperlukan hal-hal yang mendesak. Apakah Anda tahu saudara-saudara bagaimana gambaran gereja dari pemahaman kitab suci Santo Paus Fransiskus bisa hadir dalam Evangelii Gaudium? Dikatakan gereja harus menjadi seorang ibu dengan hati yang terbuka. Pantesan Romo Yosef di Bible Learning sering kali ngomong tentang ibu, sering kali ngomong tentang figur perempuan dalam kitab suci, perempuan-perempuan yang bertransformasi, perempuan pemberi kehidupan, perempuan perawat kehidupan, kegigihan iman perempuan, bagaimana perempuan dengan kecerdikannya, perempuan dengan imannya. Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Bayangin coba, itu iman seorang perempuan, iman seorang ibu. Tuhan kasihanilah aku, anakku perempuan sedang menderita. Itu juga seorang ibu. Figur Maria ditampilkan dalam Bible Learning udah gak tahu berapa puluh video berbicara tentang Maria. Karena itulah yang ditampilkan oleh Paus Fransiskus. Gereja harus menjadi ibu dengan hati yang terbuka. Bukan ibu yang pilih kasih, ibu yang seringkali menuntut anak-anaknya, ibu yang seringkali pikirannya sempit. Tetapi ibu dengan hati. Bukan cuma pikiran yang terbuka ya. Ya udah anaknya mau ngapain terserah. Anaknya mau nikah sama yang lain-lain terserah. Bukan seperti itu. Anaknya mau ke gereja atau enggak terserah. Itu pikiran yang terbuka. Tetapi ibu dengan hati yang terbuka. Seorang ibu yang menyusui, mendidik, merawat, memandikan anaknya, mencebokin anaknya bahkan. Mendidik anaknya belajar membaca, berhitung. Dengan kesabaran, dengan sukacita, itu gak pernah boleh ketinggalan. Dengan ketulusannya. Kasih ibu tidak pernah mengharapkan kembali. Itu ibu yang baik sebetulnya saudara-saudara. Nah kemudian juga ya, ada juga nih muncul dalam suratnya ini godaan-godaan yang dihadapi oleh pekerja pastoral. Bagaimana Paus Fransiskus itu menyampaikan, itulah yang saya pegang sampai hari ini, yang menginspirasi saya. Hati-hati Yosef, kamu muncul di media sosial, dilihat oleh banyak orang, dikenal oleh banyak orang. Bukan kamu untuk nikmati, makan di restoran tiba-tiba ada yang bayarin, jalan kemana ada yang ngajak foto, ada yang ajak jalan-jalan, diundang sana, undang sini. Bukan itu. Bukan itu kata Bapak Paus. Bukan. Itu godaan bagi setiap pelayan pastoral evangelisasi pewartaan Injil. Dikatakan bahwa seorang pewarta tidak boleh egois dan punya kemalasan rohani. Maka ini jam 4:30 pagi saya udah mandi, saya udah bikin video untuk Anda. Jangan sampai saya pun tergerus dengan kemalasan rohani. Malas berdoa, malas baca firman Tuhan, malas melayani, malas kunjungan orang sakit. Itu godaannya. Karena sibuk Romo. Kemudian juga dengan pesimisme yang mandul katanya. Seringkali pewarta berhadapan dengan umat disuruh baca kitab suci, males-malesan. Udah bibir sampai doer-doer, mengajak umat untuk membaca firman Tuhan, sampai beli laptop sampai 12, tapi umatnya masih males-malesan. Itu godaan itu. Ya gagal, ya kayaknya gak mungkin lah minta umat untuk baca firman Tuhan. Itu pesimis yang mandul, itu godaan katanya. Kemudian juga keduniawian rohani. Ya ini dia. Hal rohani itu hal surgawi. Bagaimana pengalaman spiritual. Kadang-kadang dunia memperlakukan pelayan-pelayan pastoral ini secara duniawi. Wah itu Romo seleb, Romo artis.
Kan Anda sendiri, saya nggak pernah ngomong seperti itu. Romo YouTuber itu, saya nggak pernah ngomong seperti itu. Saya hanya seorang imam. Seringkali justru dari umatnya sendiri yang menilai, melihat para pelayan pastoralnya ini sebagai keduniawian rohani. Kemudian juga dikatakan perang antar diri kita sendiri. Para pelayan, para petugas pastoral berseteru atau bersaing-saingan, berkompetisi. Buat saya saudara-saudara, romo-romo yang di YouTube ya ataupun awam-awam, itu mereka semua teman saya. Saya sering kali ketemu sama mereka, kita saling support, saling mendoakan tanpa harus rebutan follower. Wah, dia lagi naik, saya lagi turun, saya lagi naik, dia lagi turun. Bukan itu. Semuanya adalah pelayan pastoran dengan kekuatan Kristus yang sama. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, itulah Paus Fransiskus yang bisa kita kenal. Ternyata bukan cuma khotbahnya, surat-suratnya, wejangan-wejangannya yang luar biasa, tapi betul-betul pertumbuhan rohani yang diwujudkan dalam diri Paus Fransiskus sungguh sangat kelihatan. Pada akhirnya bisa menginspirasi kita. Maka jangan hanya berhenti pada kagum sama jamnya, di mana dia tinggal, mobil yang dia pakai. Tetapi bagaimana inspirasi sebagai pelaku firman juga menginspirasi masing-masing dari kita. Ya Romo, kalau pemimpin gereja Katolik aja bisa seperti itu, kami yang dipimpin juga harus seperti itu. Wajah Kristus yang dihadirkan juga hadir dalam hidupku. Saudara-saudara, saya mau siap-siap untuk gladi resik di GBK. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Salam damai sejahtera. Teruslah menjadi pelaku-pelaku firman yang diinspirasikan oleh firman Tuhan itu sendiri. Bye-bye, Tuhan berkati.